Ilo Pasya, Jalan Pulang dari Ritus Dayango ke Kesadaran Tauhid, oleh Mansur Martam, penyuluh agama Islam. Di sebuah pelosok Gorontalo yang masih merawat ingatan purba, angin malam membawa nyanyian leluhur. Dari tubuh yang menggigil dan langkah yang menari dalam gelap, manusia kembali mengucap sesuatu yang tak bisa dituturkan oleh logika, bahwa ia rindu pulang. Itulah Dayango, sebentuk ritus tua yang digerakkan oleh keyakinan bahwa ketika dunia kehilangan keseimbangannya, maka manusia harus menegakkan kembali jembatan yang patah antara dirinya dan alam semesta. Dalam bahasa tua, mereka menyebutnya Ilo Pasya. Ilo Pasya bukan hanya gerakan tubuh, ia adalah gerak batin. Sebuah usaha simbolik manusia untuk memasangkan kembali dirinya dengan alam, sebagaimana dahulu semesta ini berasal dari satu tubuh agung, Mato Lodula, yang dalam mitos penciptaan dibelah dua oleh Tibebek, sang penguasa awal. Dunia manusia dan dunia Lati pun terpisah sejak saat itu. Lati, yang dalam tradisi dipahami sebagai makhluk halus penjaga semesta, bukan untuk disembah, tetapi untuk dipahami sebagai perwujudan harmoni yang hilang. Dalam setiap kekeringan, dalam tubuh yang sakit, dalam ladang yang gagal panen, komunitas adat membaca tanda-tanda bahwa manusia telah jauh dari Ilo Pasya. Maka digelarlah Dayango, bukan sebagai ibadah, tetapi sebagai ingatan kolektif bahwa manusia pernah seimbang dengan semesta, dan hari ini ia telah melupakannya. Lati, dalam konteks ini, bukan berhala yang dimintai permohonan, tetapi lambang dari dimensi yang tak dijangkau, seperti ruh alam atau kesadaran ekologi yang suci. Membaca Lati dalam cahaya tauhid. Dalam perspektif Islam, makna Lati tentu tak dapat didekati secara literal. Islam menolak segala bentuk penyembahan kepada makhluk selain Allah. Namun demikian, Islam tak menutup mata terhadap nilai simbolik dan spiritualitas lokal selama tidak melanggar prinsip tauhid. Jika Lati dimaknai ulang sebagai representasi dari fitrah alam atau sisi goib dari keteraturan semesta, maka dialog dengannya melalui ritus seperti Dayango dapat dimaknai sebagai proses pemulihan spiritual, bukan penyimpangan akidah. Lati adalah simbol bahwa alam ini hidup dan manusia tak bisa semena-mena terhadapnya. Mereka adalah penanda bahwa ada keterikatan antara manusia dan jagat raya, dan keterikatan itu harus dijaga, dijahit kembali. Dayango, dalam kerangka ini, menjadi ekspresi budaya yang mengingatkan manusia agar tidak menjauh dari hikmah ekologi Islam, bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan, bahwa alam ini bersujud, dan bahwa kerusakan yang terjadi adalah hasil dari tangan manusia sendiri. Maka Ilo Pasya menjadi ajakan sunyi kepada kita semua untuk kembali menyatu, bukan dengan ruh-ruh liar, tetapi dengan ketundukan terhadap Tuhan dan keselarasan dengan alam. Dayango sebagai taubat kultural. Mungkin inilah yang harus dipahami oleh dunia akademik dan religius sekaligus, bahwa tidak semua ritual adalah syirik, dan tidak semua simbol perlu dipahami secara harfiah. Dayango bukan bentuk permohonan kepada makhluk, tetapi refleksi atas ketimpangan batin manusia terhadap semesta. Ilo Pasya mengajak kita tidak hanya menyambungkan kembali manusia dengan alam, tetapi menyambungkan kembali manusia dengan jiwanya yang paling fitri. Ia adalah taubat dalam bentuk kultural, sebuah cara budaya untuk berkata, kami telah lupa caranya hidup berdampingan. Kami ingin belajar lagi. Dan mungkin justru dari suara-suara tua itu, dari tarian yang menggigil dan tubuh yang kerasukan, kita mendengar gema yang sama dengan suara dalam ayat-ayat suci. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka, biarlah Dayango tetap hidup, bukan sebagai sesembahan, tetapi sebagai cermin. Dan biarlah para Lati tetap hadir, bukan sebagai ruh yang ditakuti, tetapi sebagai simbol dari kesadaran bahwa manusia tak bisa hidup sendirian di dunia ini. Karena sesungguhnya, setiap kebudayaan yang tumbuh dari tanah,
selalu membawa isyarat untuk kembali. Kembali ke akar, kembali ke alam, kembali ke Tuhan.